Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Final antara Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura di turnamen Magnus Carlsen Chess Tour Final KIVA tahun 2020 ini sudah memasuki set ke-6 kawan-kawan yang dimainkan tadi malam. Kabar baiknya bagi penggemar Magnus Carlsen, tadi malam Magnus Carlsen berhasil menang atas Nakamura dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali seri di permainan rapid. Setelah sebelumnya kawan-kawan, Nakamura berhasil atas Magnus Carlsen dengan skor sementara 3-2. Akan tetapi tadi malam Magnus Carlsen berhasil menyamakan kedudukan 3-3. Padahal kawan-kawan tadi malam Magnus Carlsen bermain dengan kondisi yang kurang prima, karena Magnus Carlsen mendapatkan cedera punggung akibat dia renang di laut sebelum melakukan pertandingan ini. Jika kawan-kawan melihat pertandingan tadi malam lewat live streaming, nampak Magnus Carlsen meringis kesakitan, menahan sakit di punggungnya. Namun, Magnus Carlsen bisa mengatasi rasa sakit itu, berhasil memenangkan set ke-6 ini dengan skor 3-1. Di video ini saya akan tampilkan permainan Magnus Carlsen, yaitu game pertama pada set ke-6 yang merupakan game rapid. Kali ini Magnus Carlsen memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4 dibalas kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4. Kembali Nakamura bermain dengan Nimzo Indian Defense. Variasi yang dipakai Nakamura mengalahkan Magnus Carlsen di game Armageddon kemarin lusa. Pada game Armageddon sebelumnya kawan-kawan, Magnus Carlsen memainkan pion A3 untuk mengancam gajah. Nakamura pun merespon gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan Nakamura melanjutkan dengan pion C5 dengan variasi Shemish. Di variasi seperti ini, akhir pertandingan Armageddon itu berhasil dimenangkan oleh Nakamura. Tapi game kali ini kawan-kawan, Magnus Carlsen memilih memainkan pion E3, tidak memainkan pion A3. Nakamura pun rokade, Carlsen melanjutkan gajah ke D3, pion C5, kuda ke E2, pion D5, pion A3, mengancam gajah, gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Nakamura melanjutkan pion D pukul pion C4, gajah pukul pion, menteri ke C7. Di sini Nakamura memainkan trik kawan-kawan. Di sini apabila putih tidak berhati-hati untuk melangkah di langkah berikutnya, seumpama membuat langkah kuda ke G3, hitam akan melanjutkan pion C pukul pion D4. Gajah putih akan mendapatkan open serangan dari menteri hitam. Bila putih meresponnya dengan menteri ke B3, hitam akan melanjutkan pion pukul pion. Di posisi seperti ini, Magnus Carlsen menggeser gajahnya ke A2. Pion B6 lanjut Nakamura, memperkuat posisi pion C5, sekaligus membuka jalan bagi gajah untuk menempati petak B7, ataupun gajah bisa bergerak ke petak A6 di langkah-langkah berikutnya. Magnus Carlsen rokade, gajah hitam ke A6, memberi tekanan kuda E2 sekaligus mengepinnya. Gajah putih ke B2. Terlihat Magnus Carlsen menyiapkan 2 gajahnya untuk membidik sayap Raja Hitam di langkah-langkah berikutnya. Kuda ke C6 lanjut Nakamura mengembangkan perwiranya. Beteng putih ke C1, beteng hitam ke C8, pion C4. Magnus Carlsen bersiap untuk mendorong pion ke D5 di langkah berikutnya. Namun didahului oleh Nakamura, pion C pukul pion D4, pion E pukul pion, menteri ke E7. Pion D5 lanjut Magnus Carlsen mengorbankan pionnya untuk membuka diagonal petak gelap bagi gajah membidik sayap Raja Hitam. Nakamura menerima pengorbanan pion, pion E pukul pion D5. Kembali Magnus Carlsen mengorbankan pionnya, menggeser beteng ke E1. Nakamura pukul pion dengan gajah, menantang untuk bertukar gajah. Magnus Carlsen tidak menerima tantangan Nakamura, melangkahkan kuda ke G3, membuka open serangan bagi beteng putih untuk menteri hitam. Menteri ke D8.
Dan Magnus Carlsen pun menggeser gajahnya ke B1, tidak meladeni untuk pukul gajah hitam. Magnus Carlsen tetap menyimpan kedua gajahnya, mempersiapkan untuk serangan selanjutnya ke arah sayap Raja Hitam. Nakamura melanjutkan dengan pion B4, berencana untuk mendorong pion ke D4, kuda ke F5, pion D4. Nakamura memblokir diagonal petak gelap bagi gajah putih. Menteri ke D2, lanjut Carlsen, gajah ke E6, mengincar kuda F5. Magnus Carlsen meresponnya dengan beteng ke C5 melindungi kuda dan mengancam pion B5. Di posisi seperti ini, Nakamura tidak melanjutkan untuk pukul kuda. Mungkin Nakamura menghindari situasi seperti ini apabila gajah pukul kuda, gajah pukul gajah mengancam beteng, beteng mungkin ke C7 dan beteng putih akan menumpuk di lajur C. Mungkin karena inilah kawan-kawan, Nakamura tidak memutuskan untuk pukul kuda dengan gajah. Memperkuat posisi pion B5-nya dengan pion A6. Dan langkah berikutnya ini kawan-kawan, Magnus Carlsen membuat kejutan bagi Nakamura. Bagi kawan-kawan yang belum menonton pertandingan tadi malam, mungkin bisa menebak langkah selanjutnya oleh Magnus Carlsen di langkah berikutnya ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah kejutan dari Magnus Carlsen. Oke kawan-kawan, apakah sudah ketemu langkah kejutan dari Magnus Carlsen? Magnus Carlsen pukul pion G7 dengan kuda, mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima, Raja pukul kuda. Carlsen melanjutkan menteri ke G5 skak, Raja ke H8. Dan Magnus Carlsen menempatkan menteri ke H4. Rencananya jelas kawan-kawan, di langkah-langkah berikutnya, Magnus Carlsen akan pukul kuda hitam yang melindungi pion D4. Selanjutnya, gajah akan pukul pion D4 dan mengepin posisi kuda hitam F6. Dan di posisi langkah ke-25 ini kawan-kawan, menit bermain menunjukkan posisi Nakamura berada di 5 menit sekian detik, sedangkan posisi Magnus Carlsen berada di 3 menit sekian detik. Perbedaan yang cukup menonjol kawan-kawan, yaitu selisih 2 menit. Akan tetapi, Nakamura membuang banyak waktu di langkah berikutnya ini, membuang waktu sekitar 3 menit untuk membuat keputusan langkah berikutnya. Dan akhirnya Nakamura membuat keputusan menggeser betengnya ke G8. Langkah ini dipilih Nakamura mungkin selain untuk bertahan, beteng ini juga dipersiapkan untuk menekan Raja Putih di langkah-langkah berikutnya. Magnus Carlsen melanjutkan rencananya dengan beteng pukul kuda. Sekarang tidak ada yang melindungi pion yang ada di D4 ini. Nakamura pukul balik beteng putih, gajah pukul pion mengepin kuda, Raja ke G7. Coba kita mundur ke langkah ke-25 kawan-kawan. Di posisi seperti ini, apabila kawan-kawan mencoba menganalisanya menggunakan engine akan menyarankan hitam memainkan beteng ke E8. Namun di posisi seperti ini, Nakamura memainkan beteng ke G8. Di akhir permainan nanti kawan-kawan, saya akan menunjukkan analisa lanjutan jika apabila hitam memainkan beteng ke E8. Kita kembali ke permainan aslinya kawan-kawan. Setelah gajah pukul pion D4 mengepin kuda, Nakamura melanjutkan Raja ke G7. Carlsen melanjutkan pukul pion H7 skak, Raja ke F8, menteri ke H6 skak, Raja ke E8, gajah pukul kuda mengancam menteri, menteri ke A5, berbalik mengancam beteng untuk skak mat. Menteri putih ke E3 melindungi beteng. Menteri ke B6 mengajak bertukar menteri. Ditolak Magnus Carlsen menggeser betengnya ke D1. Jika menteri hitam pukul menteri putih, beteng putih akan ke D8 skak mat. Di sini Nakamura menggeser betengnya ke D6, berganti untuk mengajak bertukar beteng. Pertukaran ditolak Magnus Carlsen menggeser gajahnya ke D4. Mengancam menteri. Menteri ke C6,
gajah putih ke-4, kembali lagi Magnus Carlsen mengancam Menteri Hitam. Menteri ke C4, memberi tekanan gajah putih D4. Langkah berikutnya ini digunakan Magnus Carlsen untuk mengamankan rajanya. Jika ada serangan tiba-tiba dari hitam dengan pion H3, membuka ruang bagi raja. Nakamura menggeser rajanya ke D7, beteng putih ke D2, beteng hitam ke E8, raja ke H2. Nakamura menggeser gajahnya ke D5 untuk mengajak bertukar gajah. Sekali lagi, Magnus Carlsen menolaknya, menggeser gajah ke F5 skak. Kembali ditutup dengan gajah. Gajah pun mundur ke D3 mengancam menteri. Menteri ke A4. Dan akhirnya Magnus Carlsen pun mendapatkan kesempatan untuk melakukan pukulan telak bagi Nakamura, yaitu dengan gajah ke E5. Membuka jalan bagi menterinya ke peta A7 di langkah berikutnya. Di posisi seperti ini, Nakamura meresponnya dengan beteng ke D5. Namun setelah Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke A7 skak, Hikaru Nakamura pun menyerah di langkah ke-41 ini kawan-kawan. Dan akhirnya permainan game pertama set ke-6 ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Dan seperti yang saya katakan di pertengahan video tadi kawan-kawan, saya akan memberikan sedikit analisa pada langkah ke-25. Di posisi seperti ini, setelah Magnus Carlsen menggeser menterinya ke H4, apabila kawan-kawan menganalisa permainan ini menggunakan engine akan menyarankan hitam memainkan beteng ke E8. Dan coba kita lanjutkan kawan-kawan dengan langkah yang dimainkan oleh Magnus Carlsen tadi, beteng pukul kuda, beteng pukul beteng, gajah pukul pion, mengepin kuda. Di posisi seperti ini, kelanjutan langkah yang disarankan oleh engine adalah gajah ke F5. Langkah gajah ke F5 ini selain untuk melindungi kuda F6, juga membuat ancaman skak mat di peta E1 dengan pukul beteng. Apabila putih meresponnya dengan gajah pukul kuda skak, raja bisa bergeser ke G8. Putih sudah tidak punya kesempatan lagi untuk pukul menteri hitam, karena ada ancaman skak mat dari beteng hitam untuk pukul beteng putih. Dan apabila diteruskan putih dengan menteri ke G5 skak, gajah hitam bisa ke G6 untuk menutupnya. Sekali lagi, apabila diteruskan dengan beteng pukul beteng skak, menteri bisa pukul beteng. Ancaman skak mat pun masih ada di posisi seperti ini. Di posisi seperti ini, untuk menyelamatkan raja putih dari ancaman skak mat hitam, bisa memainkan pion ataupun menempatkan gajah ke D3. Apabila menteri ke E1, gajah bisa menutupnya di F1. Tapi bagaimanapun kan kawan, di variasi seperti ini, putih akan tetap kehilangan gajahnya. Yaitu hitam akan pukul gajah F6, setelah menteri pukul beteng, gajah hitam pukul gajah putih. Situasi pun akan berbalik. Akan tetapi kawan-kawan, di permainan aslinya tadi, Hikaru Nakamura menggeser betengnya ke G8, tidak menggeser betengnya ke E8. Itulah kawan-kawan sedikit ulasan mengenai pertandingan tadi malam. Dan skor secara keseluruhan sampai set ke-6 ini kawan-kawan, Magnus Carlsen berhasil menyamakan kedudukan 3-3. Dan permainan pun akan berlanjut hingga set ke-7 nanti malam kawan-kawan untuk menentukan juara pada turnamen ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.